Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anida Mabuda Zulfah. Di sini saya akan presentasi tentang akhlak terhadap orang tua. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwasanya kita wajib memperlakukan orang tua kita dengan baik sebagaimana mereka yang telah merawat kita dari kecil hingga selesai sekarang. Tanpa adanya mereka, kita tidak bakalan ada di dunia ini karena mereka adalah perantara kita bisa ada di dunia ini, terutama ibu kita sendiri. Pendidikan pertama anak juga yang didapatkan itu pasti berasal dari orang tua. Kayak misalnya kita sekarang bisa sesukses sekarang, kita bisa merasakan kuliah, bisa merasakan pendidikan yang layak, kita bisa makan enak, kita bisa hidup dengan tenang. Itu adalah sebuah privilege dari orang tua kita ya teman-teman. Adapun akhlak yang harus kita kasih ke orang tua kita, yang pertama ada berbuat ihsan terhadap keduanya. Di antara sifat utama seorang muslim adalah berbuat baik terhadap kedua orang tuanya, dan itu wajib ya teman-teman. Entah kalau misalnya teman-teman, meskipun teman-teman diperlakukan tidak baik, tetapi ya kita tetap harus memperlakukan mereka dengan baik ya. Yang kedua ada memuliakan kedua orang tua. Memuliakan kedua orang tua berarti memuliakan mereka berdua serta mengetahui apa sih yang wajib dilakukan terhadap mereka berdua, karena sesungguhnya Islam mengangkat derajat kedua orang tua kita. Kayak kita harus berbuat baik nih terhadap orang tua kita, tidak boleh durhaka, tidak boleh melawan, dan harus mendengarkan apa kata mereka. Yang ketiga ada tetap ihsan kendati mereka tidak beriman. Banyak sekali orang yang kita lihat, misalnya orang tua kita tidak pada jalannya atau melenceng dari ajaran agama Islam mungkin, tetapi seburuk-buruknya orang tua itu tetap orang tua kita, dan kita harus tetap berakhlak baik terhadap mereka. Kita bisa mengingatkan, kita bisa membimbing orang tua kita ke jalan yang benar. Kalau misalnya kita tahu orang tua kita tuh sudah berada di jalur agama kita. Lanjut, yang keempat ada khawatir berbuat durhaka pada keduanya. Kita punya rasa takut akan durhaka terhadap orang tua kita sendiri ya teman-teman. Harusnya kita tuh menghindari semua perbuatan yang menurut kita tuh kayak ini kayaknya perbuatan yang durhaka tuh kita harus bisa menghalang perbuatan itu biar tidak terjadi durhaka terhadap orang tua. Yang kelima, mendahulukan ibu kemudian ayah. Bagaimanapun juga seorang ibu tuh memiliki peran penting di dalam diri kita, karena ibu yang telah mengandung kita dari umur kandungan 1 bulan sampai 9 bulan, yang telah merawat kita. Ya meskipun ayah kita yang tetap mencari uang, yang tetap menafkahi keluarga kita, tetapi sejatinya adalah kita tetap harus mendahulukan ibu, karena yang lebih dominan di dalam hidup kita itu pasti ibu kita sendiri ya. Keenam adalah berbuat baik pada sahabat dan kerabat orang tua. Selain kita harus berbuat baik terhadap orang tua kita sendiri, kita juga harus memperlakukan baik saudara-saudara mereka dan sahabat-sahabat mereka, karena kita tidak tahu umur orang tua kita itu entah berumur panjang atau pendek, tapi setidaknya kita sudah memperlakukan baik
saudara-saudara mereka yang akan membantu kita kalau misalnya orang tua kita tidak ada. Yang ketujuh adalah menyenangkan hati keduanya. Menyenangkan bukan berarti memberi hadiah yang wah, yang besar, tetapi kayak kita mendengarkan apa kata mereka, terus kita menghormati mereka, kita selalu berbuat positif dan membuat bangga mereka pun itu sudah menyenangkan hati keduanya. Berakhlak kepada orang tua. 1. Merupakan amal yang paling utama. 2. Apabila orang tua ridho, maka Allah pun ridho atas amal yang kita perbuat. Ketiga, dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan bertawasul dengan amal soleh tersebut. Keempat, diluaskan rezeki dan panjang umur. 5. Dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu. Terlihat dari keadaan kita sekarang, sangat miris ya teman-teman, banyak sekali berita-berita tentang anak yang membunuh orang tuanya. Seperti berita yang terakhir saya lihat, ada anak berusia 17 tahun loh yang melakukan pembunuhan terhadap ibu kandungnya sendiri, dan disitu menikam ayahnya pas ayahnya baru pulang sholat subuh di masjid. Sangat disayangkan ya teman-teman, karena kok bisa setega itu melakukan perlakuan itu terhadap orang tuanya, padahal ketika kita merasa tidak bisa membanggakan mereka berdua, setidaknya kita tidak memperlakukan buruk mereka gitu loh. Saya rasa mungkin teman-teman harus berada di lingkungan yang positif, yang tidak membuat teman-teman bisa berpikiran ke hal-hal yang negatif, dan teman-teman harus memikirkan jikalau kita melakukan itu, kita hidup dengan siapa kalau tidak dengan orang tua. Terus selain itu juga banyak sekali kasus-kasus yang anaknya tega membunuh orang tuanya. Semoga perlakuan tersebut semakin berkurang dan kedepannya kita semua bisa membahagiakan orang tua kita sendiri. Terima kasih, segitu dulu presentasi dari saya. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.